Halo Sobat Bela Negara, Indonesia Emas merupakan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan, masih banyak faktor penghambat yang menghalangi kita untuk mencapainya. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghalanginya. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi sosial yang kompleks, dan hingga saat ini kita bisa melihat masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak selalu merujuk kepada ketiadaan atau kekurangan pendapatan. Banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat merupakan aspek utama yang menjadikan fenomena ini marak terjadi hingga saat ini. Dimulai dari tidak meratanya pendistribusian pendapatan, keterbatasan akses pendidikan, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, krisis ekonomi, dan banyak hal. Hal ini berdampak kepada penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, dan inflasi yang tinggi. Dan inilah yang menjadi faktor-faktor yang meningkatkan resiko kemiskinan di Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, diperlukan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat infrastruktur perkotaan, mengelola risiko bencana, dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dimulai dengan penyaluran program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan program kesehatan juga penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu upaya konkret pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan. Ketentuan mengenai bansos diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Menurut undang-undang tersebut, ada pun beberapa jenis bantuan sosial, diantaranya bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan, bantuan sosial beras, dan lain-lain. Pada penelitian kami saat ini lebih memfokuskan terhadap program bantuan langsung tunai. Latar belakang terbentuknya bantuan langsung tunai berlangsung pada tahun 2004. Pada saat itu, Indonesia sedang dilanda kenaikan harga bahan pokok yang sangat drastis diakibatkan oleh harga minyak yang naik secara signifikan. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, maka pemerintah memperkenalkan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Namun sayangnya, efektivitas program bantuan sosial pemerintah dalam mengatasi kemiskinan masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Untuk dapat meningkatkan efektivitas tersebut, maka tentunya diperlukan berbagai aspek kebijakan publik dan intervensi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan ini, dalam rangka pengumpulan data faktual, kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta terkait perspektif mereka terhadap program bantuan sosial pemerintah, khususnya bantuan langsung tunai. Yuk kita simak. Perkenalkan, nama saya Rival Maisa Fauzan Hadi dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Kenalkan, nama aku Firni Syahladin dari Angkatan 2023. Halo, nama gue Rafael, gue dari Angkatan 23 Fakultas Hukum. Bagaimana nih perspektif Anda terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya bantuan langsung tunai? Menurut saya sendiri masih banyak kekurangan pemerintah dalam hal BLT ya, yang tidak tepat sasaran, terutama contoh kasusnya seperti tetangga saya yang benar-benar kurang mampu, itu masih banyak yang nggak terima bantuan sosial yaitu BLT. Jadi pemerintah itu perlu mengkaji ulang gimana sih biar tepat sasaran, yaitu dengan menggunakan database dan menghindari namanya orang dalam yang kayak di kelurahan, terus di RT RW kan salurannya kan dari sana. Jadi menurut saya sendiri pemerintah harus tindak tegas sih supaya kecurangan atau ketidak tepat sasaran itu bisa dikurangi ataupun nggak ada lah, biar tepat sasaran. Itu menurut saya. Menurut saya sih belum maksimal, karena masih dari
dari proses distribusi bansosnya kepada masyarakat itu sendiri kan masih banyak terjadi penyelewengan, dan itu kenapa dikatakan penting untuk pemerintah itu transparan dan terbuka kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program seperti bansos ini. Dan kemudian yang kedua, kalau menurut saya itu penting banget untuk dilakukan evaluasi dan juga pengawasan yang secara terorganisir daripada pihak pemerintah itu atau daripada pihak pegawai pelaksana program tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut saya itu penting untuk dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap pegawai program daripada pelaksana program bansos ini, karena kita bisa lihat banyak oknum yang melakukan penyelewengan itu karena mungkin ya salah satunya faktornya kurangnya kualitas dan kuantitas yang diterapkan kepada oknum-oknum ini sehingga mereka melakukan suatu penyelewengan. Kemudian yang terakhir mungkin penting untuk ditingkatkan tuh sinergi dan koordinasi dari pemerintahnya itu sendiri. Jadi pemerintah itu berperan langsung di dalam pelaksanaan program ini. Jadi itu menurut saya sih. Menurut Anda bagaimana cara meningkatkan efektivitas keberlanjutan program bantuan sosial pemerintah nih, khususnya bantuan langsung tunai dalam upaya pengentasan kemiskinan? Oke, menurut saya sendiri dengan cara mengintegrasikan antara bantuan sosial itu sendiri dengan program pemerintah lainnya seperti pendidikan dan kepelatihan ketenagakerjaan yang membantu para penerima bantuan sosial ini untuk bisa mandiri secara ekonomi, lalu mengalihfokuskan bantuan jangka pendek ke bantuan yang memperdayakan jangka panjang yang bisa mendidik dan melatih yang seperti saya bilang sebelumnya agar sang penerima bantuan ini dapat mandiri secara ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merata di seluruh wilayah Indonesia. Memperkuat program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan program kesehatan membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dengan pemberian akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di daerah-daerah yang terpinggirkan, kebijakan yang memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membantu menciptakan ekonomi yang lebih dinamis dan inovatif. Dengan mengimplementasikan berbagai upaya ini secara baik dan terencana, diharapkan efektivitas program bantuan sosial di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik dari data dan wawancara yang telah dilakukan pada penelitian kali ini, kita bisa melihat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk mencapai tujuan Indonesia tersebut. Akan tetapi, melihat keadaan yang ada, kita tidak bisa semata-mata menyalahkan pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus turut ambil kontribusi untuk mencapai tujuan itu. Dengan kinerja dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kita dapat mencapai tujuan bersama untuk kebaikan bangsa dan masa depan Indonesia yang lebih baik.